saya Nadia Pranata, saya dari Yundap University. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pada pertemuan 4 tentang aspek komputer, teknologi dalam interaksi manusia dan komputer. Tujuan kita dalam pembelajaran ini yaitu kita harus mengetahui dan memahami tentang jenis input device dan output device dalam proses interaksi manusia dan komputer itu sendiri. Kemudian definisi dan cara kerja komputer. Yang pertama itu kita harus bisa bekerja sama, menerima data input, mengelola proses dan memberikan informasi, yaitu proses outputnya. Kemudian pada komputer ini terdapat 2 perbedaan. Yang pertama itu ada batch, itu adalah sekumpulan data yang dibaca atau diproses oleh mesin. Jadi kemudian ada yang kedua, interaktif. Saat menggunakan kita harus mengontrol sesuatu ke dalam komputer. Misalnya pada saat kita menggunakan komputer, kita harus bisa menggunakan komputer ini sebaik mungkin agar kerjasama dari si interaktif ini bisa dapat bekerja juga dengan baik. Kemudian di sini ada prinsip dari kerja komputer. Di sini ada denah. Yang pertama itu kita bisa memasukkan atau kita bisa menggunakan input device. Prosesnya itu kita mengarah ke CPU atau prosesor dulu. Kemudian di sana juga ada memori, ROM atau RAM. Setelah kita bisa menggunakan komputer, maka hasil outputnya itu akan keluar berdasarkan bagaimana kita menggunakan komputer ini. Lalu komponen dalam prinsip kerja komputer itu sudah pasti itu ada input, proses, dan output, di mana semuanya itu nanti akan mendukung kelancaran kita saat berinteraksi dan menjalankan sistem di dalamnya. Kemudian yang kedua itu ada alat-alat hardware yang digunakan untuk menentukan gaya interaksi yang didukung oleh sistem. Lalu di sini ada cara kerja komputer. Yang pertama, komputer itu sudah saya jelaskan juga tadi, di depan itu ada input device. Nah, input device ini biasanya dia itu berupa perangkat keras yang seperti kayak keyboard, pointer, mouse. Kemudian ada mikrofon. Kemudian bagian kedua itu ada prosesor. Prosesor itu biasanya lebih ke perangkat dalamnya seperti CPU, control unit, mengontrol semua perangkat sudah pasti yang terpasang pada komputer. Kemudian ada ALU, itu mengelola data aritmatika dan algoritma. Kemudian yang ketiga itu ada memori dan output device, di mana memori itu berguna untuk menyimpan data-data penting kita seperti ROM atau RAM. Cuman bedanya kalau ROM itu dia memori bawaan dari komputer, sedangkan RAM itu hanya menyimpan data kita sementara saja. Next, kita bisa lanjut. Ada komponen-komponen yang terdapat di dalam komputer. Yang pertama itu ada hardware, software, dan brainware. Jadi di dalam komputer ketiga poin ini sangat penting. Jika salah satu dari mereka ini tidak dapat digunakan, itu sudah pasti kita tidak bisa berinteraksi dengan komputer secara maksimal. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, di mana perangkat ini itu merupakan yang paling pertama, yang paling penting, yaitu dapat berupa kayak data stroke, terus monitor, casing unit, dan CPU. Lalu yang kedua ada software, yang juga sudah pasti kalian tahu, yaitu perangkat lunak, program yang menjalankan perintah dari device. Nah, ini juga merupakan poin penting dari yang pertama. Jadi kalau misalnya yang pertama itu nggak bisa jalan, otomatis yang kedua perangkat software juga nggak bisa jalan. Lalu itu ada brainware, user atau pengguna yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer. Kemudian di sini ada input device, sudah kita bahas tadi, itu ada kayak jenisnya keyboard itu banyak banget jenisnya, ada keyboard QWERTY, keyboard alphabet, keyboard DeFranc, numerik, mouse, joystick, dan trackball. Cuman mungkin di sini itu yang paling umum, yang paling bisa kita gunakan pada zaman sekarang itu ada keyboard QWERTY. Karena kalau kayak keyboard alphabet, keyboard DeFranc itu memang mungkin sampai sekarang masih digunakan, tetapi jarang digunakan
bagi kita kalangan yang sekarang itu digunakan pada orang penemu-penemu yang terdahulu. Kemudian ada pengenalan tulisan, teks yang ditulis dengan tangan dimasukkan ke dalam komputer menggunakan pena komputer dan tablet digital. Kemudian ada pengenalan suara, piranti. Lalu autodisplay ada bisa kita golongkan ke dalam 4, yaitu tulisan, image, suara, dan bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Lalu ada 3 komponen lagi, ada pengingat tampilan, layar penampil, pengendali tampilan. Lalu ada 2 macam lagi dalam output device itu, ada vector device dan raster device. Macam-macam tampilan itu bisa seperti CRT, terus ada juga kegunaan dan kerugian CRT itu memiliki bentuk yang besar, kemudian bermasalah dengan efek bergerigi, kemudian ada kedipan. Kedipan itu dapat berarti kayak misalnya kita terlalu lama menggunakan komputer lalu mata kita kelelahan, itu seperti kerugian menggunakan CRT tersebut. Lalu macam-macam layar tampilan yang ada di device itu, yang pertama ada liquid crystal display. Dalam penggunaannya juga itu ada pedoman warna dalam menggunakan layar tampilan. Yang pertama itu jumlah warna harus ideal 5-10, nggak boleh lebih dari itu karena mata kita akan kontras kalau melihat warna yang terlalu banyak. Kemudian biru sebagai pemakaian yang terbaik dalam misalnya kita mau desain background. Terus hindari warna yang bertingkat, maksudnya warna yang terlalu kontras atau warna yang terlalu cerah karena itu dapat merusak mata banget. Font juga di sini kita juga nggak boleh pakai yang terlalu besar, itu paling enggak yang umum digunakan untuk kayak jurnal atau apa itu pasti Times New Roman, terus ukurannya 12. Kita nggak boleh memakai warna yang terlalu gimana untuk mendesain suatu dokumen. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.